Video kali ini gue akan ngebahas salah satu cerpen yang direkomendasiin sama Raditya Dika di beberapa podcastnya. Kalau kalian suka nonton Raditya Dika pasti kalian enggak. Kalau di beberapa podcastnya terakhir dia selalu nge-mention cerpen ini gitu. Gue masih cinta banget sama Murakami. Gila kan. Cinta banget Lo sama hipster Murakami. banget baca Murakami gitu. Murakami. Karena lo disuruh nyari meaning kan. Iya. Pembelaannya kan gitu. Iya. Gue tuh merayakan Murakami karena how simple dia menata sebuah kalimat dengan begitu sederhana. Gue kasih satu contoh ya. Iya. Anjir nih gue passionate banget lagi. Gak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Hobi gue itu bakar barn, dia bilang. Mungkin kalau kedekatan lu jadi gak ngeliat dengan jelas, dia bilang gitu. Oh, Dia cabut, dia jogging, selesai ceritanya. Apaan tuh? itu menimbulkan banyak banget pertanyaan sih menurut Apa? gua. Nah itu Murakami banget. Cerpen karya Haruki Murakami yang berjudul Barn Burning. Nah setelah aku baca cerpen ini tuh menarik banget gitu. Karena nuansa di cerpen ini tuh creepy banget, penuh dengan misteri banget gitu. Dengan cerita yang totally unsolved gitu. By the way, cerpen ini tuh udah difilmin sama salah satu sutradara asal Korea. Judul filmnya tuh Burning. Film ini tuh dapat banyak banget penghargaan gitu. Kalau kalian scroll di Wikipedia, penghargaan yang didapatinnya tuh banyak banget. Setelah aku nonton filmnya, kayak kok bisa film kayak gini dapat penghargaan sebanyak itu. Nah, itu yang menarik karena filmnya itu penuh dengan misteri, penuh dengan satir gitu. Sehingga kita butuh nonton sampai 2-3 kali untuk ngerti apa sih maksud dari si film ini tuh. Jadi konten ini sebenarnya akan jadi 3 bagian. Di video pertama, video yang ini aku akan ngebacain si cerpennya terlebih dahulu. Terus di video selanjutnya aku akan nge-review juga film si Burning-nya gitu. Terus di video ketiga kita akan ngebahas pembahasannya gitu. Baik dari beberapa para penulis di luar gitu yang coba menafsirkan maksud dari si cerpen dan film ini, atau dari kolom komentar yang mungkin teman-teman mau diskusi tentang si cerpen dan film ini gitu. Mungkin itu aja pembukaannya. Gak usah basa-basi lagi, langsung aja kita bacain cerpennya semisterius apa, se-creepy apa. Langsung aja. Barn Burning, karya Haruki Murakami, translate from Japan to English by Philip Gabriel, dan diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh Hafid Rizik. Aku bertemu dengan wanita ini di pesta pernikahan temanku di Tokyo 3 tahun lalu, dan kami saling berkenalan. Ada perbedaan usia hampir belasan tahun di antara kami. Dia berusia 20 tahun, dan aku 31 tahun. Tapi itu bukanlah masalah. Saat itu aku memiliki banyak hal lain yang ada di pikiranku, dan tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan hal-hal seperti usia. Dia juga sama sekali tidak peduli dengan perbedaan itu. Lagi pula, aku sudah menikah. Tapi itu juga tidak mengganggunya. Baginya, usia, status pernikahan, atau penghasilanmu, ukuran sepatu, seberapa tinggi atau rendah suaramu, bentuk kuku, bukanlah hal yang harus dipermasalahkan. Kurasa dia benar. Dia juga sedang belajar pantomim pada seorang pantomim laki-laki yang cukup terkenal. Tapi aku tidak ingat namanya. Ia juga bekerja sebagai model iklan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tapi terkadang dia merasa penghasilannya tidak seberapa. Tapi jangan khawatir, apapun kebutuhannya yang tidak bisa ia cukupi, selalu ada pria yang akan mencukupinya. Tentu, aku tidak tahu pasti. Tetapi dari hal-hal yang ia katakan, mengarahkanku ke pemikiran semacam itu. Aku tidak mengatakan bahwa dia tidur dengan pria demi uang. Mungkin ada saat-saat ketika sesuatu yang seperti itu akan terjadi. Tetapi bukan itu intinya. Ada hal lain yang bekerja dalam hubungannya dengan para pria. Ada kesederhanaan di dalam dirinya yang menarik perhatian para pria. Para pria akan melihat kesederhanaan itu dan seketika berhasrat untuk menyatukannya dengan perasaannya sendiri yang rumit. Tentu saja, kamu tidak bisa mengharapkan segala sesuatu berjalan seperti itu sepanjang waktu. Itu akan menjungkir balikan struktur alam semesta. Itu hanya bisa terjadi dalam kondisi tertentu, dalam waktu dan tempat tertentu. Saat pertama kali bertemu dengannya, dia mengatakan kalau dia sedang belajar pantomim. Di dalam pikiranku, oh ya? Tapi itu tidak terlalu mengejutkanku. Para wanita muda sekarang ini memang senang belajar banyak hal. Suatu malam, kita pergi ke sebuah bar, dan ia menunjukkan keahlian pantomimnya. Dia menyebutnya pengupasan jeruk mandarin. Seperti namanya, ini akan menunjukkan pengupasan jeruk mandarin. Di sisi kirinya ada mangkuk berisi jeruk mandarin, dan di sisi kanannya ada mangkuk kosong yang ia siapkan untuk kupasan si jeruk mandarin ini.
Ya setidaknya akan dilakukan seperti itu. Tetapi sebenarnya tidak ada apapun di sana. Dia mulai mengambil satu jeruk mandarin dari mangkuk di sisi kirinya, lalu mulai mengupasnya. Mengambil satu bagian jeruk, memakannya, dan memisahkan bijinya. Setelah menghabiskan satu jeruk mandarin, ia membuang sisanya dan bijinya pada mangkuk di sebelah kanan. Dan dia mengulangi hal itu terus-menerus. Ketika kamu mencoba mengungkapkannya dengan kata-kata, kedengarannya tidak seperti sesuatu yang istimewa, bukan? Tapi berbeda apabila kamu melihatnya secara langsung dengan mata kepala kamu sendiri. Terus-menerus selama 10-20 menit. Kamu akan mulai merasakan semua hal tersebut nyata. Ada perasaan yang sangat aneh ketika melihat hal tersebut. Realitas indrawi tersedot keluar dari segala sesuatu di sekitarmu. Entahlah, seperti dahulu kala, ketika Adolf Eichmann diadili di pengadilan Israel, seseorang mengatakan bahwa hukuman yang paling pantas untuknya adalah menguncinya di ruangan yang sangat sempit dan perlahan-lahan memompa semua udara keluar. Aku tidak tahu bagaimana dia benar-benar meninggal. Cerita itu muncul begitu saja di kepalaku ketika melihat wanita ini memainkan pantomimnya. Kamu cukup berbakat, kataku padanya. Ini mudah, tidak ada hubungannya dengan bakat. Apa yang harus kamu lakukan adalah untuk membuat dirimu percaya kalau ada jeruk mandarin di sana. Kamu lupa bahwa jeruk mandarin sebenarnya tidak ada di sana. Itu saja. Kedengarannya seperti zen. Kami tidak terlalu sering keluar, sekitar sebulan sekali, paling banyak 2 kali. Aku akan meneleponnya dan bertanya kemana dia ingin pergi. Kami akan makan, minum-minum di bar, dan membicarakan tentang badai. Aku akan mendengarkannya bercerita, dan dia akan mendengarkan aku bercerita. Kami hampir tidak memiliki kesamaan untuk dibicarakan, tetapi itu tidak masalah. Kalian pasti akan mengatakan kalau kami ini berteman, tapi sebenarnya aku yang membayar semuanya. Semua makanan dan minuman. Beberapa kali dia meneleponku, biasanya ketika dia kehabisan uang dan lapar. Saat itu dia makan dengan cara yang tidak akan kamu percaya. Aku benar-benar menikmati saat bersamanya. Aku dapat menghapus segala sesuatu dari pikiranku, semua pekerjaan yang tidak ingin aku lakukan, dan apapun yang mengganggu pikiranku. Kuakui ia bercerita tidak jelas arahnya. Terkadang aku hanya menganggukkan kepalaku saja, tanpa mengerti inti pembicaraan yang ia ceritakan padaku. Mendengarkan ceritanya membuatku nyaman, seperti memandang awan yang melayang di langit. Di musim semi di tahun setelah kami bertemu, ayahnya meninggal karena penyakit jantung. Dan dia mewarisi sedikit uang darinya. Setidaknya itulah yang dia katakan padaku. Dia mengatakan bahwa dia ingin menggunakan uang itu untuk pergi ke Afrika Utara. Aku tidak tahu mengapa dia memilih Afrika Utara. Tapi aku langsung mengenalkannya pada seorang teman yang aku kenal yang bekerja di Kedutaan Besar Aljazair di Tokyo. Aku pergi mengantarnya ke bandara. Dia hanya membawa satu tas tua yang sudah usang dengan beberapa pakaian ganti yang dimasukkan ke dalam koper. Saat melewati pemeriksaan bagasi, dia lebih terlihat seperti sedang pulang ke Afrika Utara daripada melakukan perjalanan ke sana. Apakah kamu akan kembali ke Jepang? Aku bertanya sambil bercanda. Tentu saja, jawabnya. 3 bulan kemudian dia kembali. 7 kilogram lebih kurus dengan kulit agak kecoklatan. Dan dengan pacar baru. Tampaknya mereka berdua bertemu di sebuah restoran di Aljazair. Karena tidak banyak orang Jepang di sana, mungkin mereka menjadi dekat dan segera menjadi sepasang kekasih. Sejauh yang aku tahu, dia adalah pacar resmi pertama yang pernah wanita ini miliki. Dia berusia akhir 20-an, tinggi, berpakaian rapi, dan bertutur kata dengan baik. Wajahnya agak tanpa ekspresi, tapi dia cukup tampan dan tampil sebagai pria yang menyenangkan. Tangannya besar dan jari-jarinya yang panjang. Aku tahu banyak tentang dia karena aku menjemputnya di bandara. Sebuah telegram tiba-tiba datang dari wanita ini yang hanya berisi tanggal dan nomor penerbangan ketika pesawat tiba. Penerbangannya mengalami delay 4 jam karena cuaca buruk. Aku duduk di kedai kopi bandara dan membaca 3 majalah. Mereka berdua muncul di pintu gerbang sambil bergandengan tangan dan terlihat oleh seluruh dunia seperti pasangan suami istri muda yang bahagia. Dia memperkenalkanku pada laki-laki ini dan kami berjabat tangan.
Jabat tangannya kuat, seperti orang yang sudah lama tinggal di luar negeri. Wanita ini berkata kalau dia sangat ingin makan semangkuk tempura dan nasi. Jadi kami pergi ke sebuah restoran dan dia memesannya. Sementara aku dan laki-laki itu menikmati beberapa gelas bir. Aku bekerja di bidang ekspor impor, ucap laki-laki itu padaku. Tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi tentang hal itu. Mungkin dia tidak ingin membicarakan pekerjaannya. Atau mungkin dia pikir aku akan menganggapnya membosankan. Aku benar-benar tidak tahu. Aku tidak terlalu tertarik untuk mendengar tentang perdagangan. Jadi aku tidak mengajukan pertanyaan apapun. Karena tidak banyak yang bisa dibicarakan, kami berbicara tentang betapa berbahayanya Lebanon dan tentang sistem air di Tunisia. Dia tampaknya mengetahui segala hal, mulai dari Afrika Utara hingga Timur Tengah. Ketika wanita ini sudah menghabiskan tempurannya, dia menguap panjang dan berkata kalau dia mengantuk. Ya, dia memang memiliki kebiasaan mengantuk pada waktu yang tidak terduga. Pria ini menawariku pulang dengan mobilnya. Aku mengatakan aku akan naik kereta saja. Aku heran, kenapa aku bersusah payah menjemput wanita ini di bandara. Aku senang bisa mengenalmu, pria itu mengatakan dengan hormat. Aku juga, jawabku. Aku bertemu dengannya lagi beberapa kali setelah itu. Setiap kali aku bertemu dengan wanita ini, dia selalu ada di sampingnya. Dan jika aku ada kencan dengan wanita ini, dia akan mengantarnya ke tempat kami bertemu. Dia mengendarai mobil sport berwarna silver buatan Jerman. Aku hampir tidak tahu apa-apa tentang mobil. Jadi aku tidak bisa menggambarkannya dengan baik. Nampaknya laki-laki itu begitu kaya. Bagaimana menurutmu? Ya, dia menjawab dengan ekspresi tidak tertarik. Aku rasa demikian. Lanjutnya, aku kagum. Dia bisa mendapatkan uang begitu banyak dari ekspor-import. Ucapku. Ekspor-import? Tanya wanita ini. Ya, setidaknya itu apa yang dia katakan padaku. Baiklah, aku rasa seperti itu. Tapi aku tidak tahu dengan pasti. Dia tidak tampak seperti seseorang yang bekerja dimanapun. Dia bertemu banyak orang dan menelepon banyak orang. Namun dia tidak terlihat terlalu sibuk. Ucapnya. Sama seperti Gatsby, pikirku. Seorang pemuda yang penuh teka-teki. Kamu tidak tahu apa yang dia lakukan, sungguh. Tetapi dia tidak pernah terlihat kesusahan tentang uang. Wanita ini meneleponku pada minggu siang di bulan Oktober. Saat itu istriku sedang pergi keluar kota untuk menemui keluarganya. Jadi aku di rumah sendirian. Saat itu hari begitu indah, minggu yang cerah, dan aku memandang pohon-pohon di kebun sambil memakan sebuah apel. Kebetulan kita berada di sekitar sini dan berpikir untuk mampir menemuimu, kata wanita ini. Kita? Aku bertanya balik. Ya, dia dan aku, wanita ini menjawab. Tentu, kemarilah, jawabku. Oke, aku akan datang setengah jam lagi. Lalu dia menutup teleponnya. Aku berbaring sebentar di sofa, lalu bangun, mandi, dan bercukur. Aku tidak bisa memutuskan apakah aku harus merapikan rumah, dan pada akhirnya aku memutuskan untuk tidak melakukannya. Ruanganku dipenuhi buku yang berserakan, surat, alat perekam, majalah, pensil, dan sweater. Tetapi tidak seberantakan yang dibayangkan. Setelah 2 jam lebih, aku mendengar ada mobil datang. Ketika aku membuka pintu, aku melihat mobil sport berwarna silver di pinggir jalan. Wanita ini mengeluarkan kepala dari jendela mobil dan melambaikan tangan padaku. Aku mengarahkan kepada mereka untuk memarkirkan mobil di belakang rumah. Akhirnya kita sampai di sini, wanita ini mengatakan dengan tersenyum. Ia memakai kemeja tipis yang memperlihatkan bentuk tubuhnya. Sementara pria tersebut memakai blazer berwarna biru navy, bagaimanapun ia terlihat begitu beda. Mungkin karena ia menumbuhkan jenggot. Keluar dari mobil, laki-laki ini melepas kacamata hitamnya dan memasukkannya ke dalam saku blazer. Aku benar-benar minta maaf karena tiba-tiba mampir di hari liburmu, ucap laki-laki ini. Tidak masalah, kataku. Rasanya seperti setiap hari adalah hari libur bagiku. Dan aku baru saja siap untuk ditemani. Kami membawa makanan, katanya. Ia mengatakan hal tersebut sambil mengambil kresek putih besar dari dalam mobilnya. Tidak ada yang istimewa, kami hanya berpikir karena kami mampir ke rumahmu pada hari Minggu, sebaiknya kami membawa makanan, katanya. Ah, bagus, karena yang aku makan hari ini hanya apel, jawabku. Kami masuk ke dalam dan meletakkan makanan di atas meja. Cukup banyak, roti lapis, daging sapi panggang, salad, salmon asap, dan es krim blueberry. Dan masih banyak lagi. Sementara wanita ini menata semuanya di piring, aku mengambil anggur putih dari kulkas dan membuka tutupnya. Ya, ini seperti kami sedang mengadakan pesta kecil-kecilan. Ayo kita makan, aku kelaparan, ucap wanita ini kelaparan seperti biasanya.
Kami mengunyah sandwich, memakan salad, dan menghabiskan salmon asap. Ketika kami mulai kehabisan anggur putih, kami meminum beberapa kaleng bir dari kulkas. Satu hal yang dapat selalu kalian andalkan apabila datang ke rumahku adalah kulkas yang penuh dengan kaleng bir. Laki-laki itu tidak berubah walaupun telah meminum beberapa kaleng bir. Aku sendiri adalah peminum yang handal. Wanita ini juga tidak kalah dari kami berdua. Sebelum 1 jam, puluhan kaleng bir sudah berserakan di mana-mana. Wanita ini memilih kaset dari rak dan memutar sebuah lagu. Saat itu diputar album Miles Davis. Kami membicarakan mengenai peralatan audio sebentar. Setelah itu laki-laki itu hanya diam. Tiba-tiba ia berkata, "Aku punya daun ganja jika kamu mau merokok." Aku tidak yakin bagaimana harus bereaksi. Aku baru saja berhenti merokok sebulan sebelumnya. Rasanya ragu-ragu, apakah aku bisa menghentikan kebiasaan itu untuk selamanya. Selain itu, aku tidak tahu apa efek merokok ganja padaku. Tapi aku memutuskan untuk mencobanya. Laki-laki itu mengeluarkan daun berwarna coklat, menggulung benda itu pada kertas rokok, dan mengelemnya. Dia memantik rokok itu dan menghisapnya beberapa kali lebih dulu sebelum memberikan rokok tersebut padaku. Kami duduk dengan diam, merokok tanpa berbicara. Miles Davis sudah selesai, dan koleksi dari Strauss-Waltzer terputar. Tidak seperti yang kalian harapkan, aku kira, tetapi tidak jelek. Setelah kita selesai putaran pertama, wanita ini mengatakan mengantuk. Dia tidak mendapat cukup istirahat pada malam sebelumnya, sehingga 3 kaleng bir dan ganja membuatnya tak berdaya lagi. Aku menggendongnya ke atas dan membaringkannya di kasur. Dia memintaku meminjamkan kaos, dan aku memberikannya 1. Dia membuka pakaiannya dan hanya menyisakan pakaian dalam, lalu memakai baju yang kuberikan. "Apakah kamu kedinginan?" tanyaku. Tetapi dia sudah mengorok. Sambil menggelengkan kepala, aku kembali ke bawah. Di ruang tamu, pacarnya melanjutkan ke putaran kedua. Laki-laki itu sungguh sesuatu. Andai saja aku diberi pilihan lain, aku lebih baik memilih tidur di samping wanita ini. Tetapi tidak ada pilihan. Akhirnya aku merokok putaran kedua bersama pria ini. Lagu Strauss-Waltzer masih berputar. Untuk beberapa alasan, aku teringat saat-saat aku SD. Aku teringat sebuah drama yang pernah aku mainkan di sekolah dasar. Saat itu aku berperan sebagai pemilik sebuah toko sarung tangan. Seekor bayi rubah datang mencari sarung tangan, tetapi dia tidak punya cukup uang untuk membelinya. "Kamu tidak bisa membeli sarung tangan dengan itu," kataku. "Tapi mamaku begitu kedinginan, cakarnya pecah-pecah. Tolonglah." Bayi rubah itu memohon. "Maaf, tapi uangmu tidak cukup. Kembalilah nanti, jika kamu punya uang." Terkadang aku membakar sebuah gudang. Ucap laki-laki ini memecahkan lamunanku. "Apa?" kataku. Aku sedang melamun dan aku pasti salah dengar. "Kadang-kadang aku membakar sebuah gudang," katanya lagi. Aku menatapnya. Dia sedang memainkan tangannya pada ukiran di korek apinya. Dia menghisap asap ganja ke dalam paru-parunya, menahannya di sana selama 10 detik, lalu perlahan-lahan mengeluarkan. Asapnya berputar-putar seperti ekstoplasma dari mulutnya. Dia memberikanku sambungannya. "Barang yang cukup bagus," kataku. Dia mengangguk. "Aku membawanya dari India, yang terbaik yang mereka miliki." Kamu menghisapnya dan semua jenis kenangan mengalir deras di dalam pikiranmu. Ya, hal-hal semacam itu. Kenangan-kenangan berdatangan begitu saja. Cahaya, bau, hal-hal semacam itu. Semua kenangan-kenangan yang ada di memorimu. Dia berhenti sejenak, seperti memikirkan kata-kata yang sesuai. Berkali-kali menjentikan jari-jarinya. Seperti sesuatu yang tidak bisa kau rasakan sebelumnya. "Apa kamu setuju denganku?" ucapnya. "Aku setuju," aku mengatakan pada pria itu. Aku tersesat pada memori keributan-keributan di sekolah dasar. "Aku ingin mendengar mengenai gudang," ucapku. Dia memandang ke arahku, raut mukanya seperti biasa, tanpa ekspresi. "Kamu tidak masalah jika aku menceritakannya?" Dia berganti menanyaiku. "Ceritakan," aku menjawabnya. "Ini sangat sederhana. Sungguh, kamu hanya menuangkan bensin di sekitar gudang, menyalakan api, dan wush, semuanya berakhir. Menghabiskan kurang dari 15 menit untuk membakar gudang tersebut. Tentu, aku tidak mengatakan gudang yang besar. Jadi, aku berkata, aku tidak bisa melanjutkan kata-kataku. Jadi, apa alasan kamu membakar gudang-gudang itu? Tanyaku. "Apakah itu hal yang aneh?" tanyanya. "Aku tidak yakin. Kamu membakar gudang dan aku tidak. Jelas ada perbedaan di antara kita." Pria tersebut duduk dengan pandangan kosong beberapa saat. Pikirannya seperti berputar-putar, tak jelas.
Atau mungkin sebenarnya pikiranku yang berputar-putar. Aku membakar dengan beringas satu gudang setiap 2 bulan. Dia mengatakan hal tersebut dan kembali bermain dengan jari-jarinya lagi. Jadi, semua itu gudangmu sendiri yang kamu bakar. Dia melihatku seolah tidak mengerti apa yang kutanyakan. Kenapa aku harus membakar gudang milikku sendiri? Apa yang membuatmu berpikir aku memiliki banyak gudang untuk dibakar? Jawabnya. Jadi, apa yang kamu ceritakan padaku? Kamu membakar gudang milik orang lain. Begitu? Tentu itu benar, gudang milik orang lain. Jadi itu ilegal. Ya, seperti kamu dan aku. Duduk di sini dan merokok ganja. Jelas ini melanggar hukum. Jawabnya. Aku hanya diam, mengistirahatkan tanganku di sisi kursi. Aku membakar gudang orang lain tanpa permisi. Tentu saja aku akan memilih yang tidak memiliki alarm. Aku ingin membakar gudang, bukan hanya menyalakan api dan dimatikan oleh alarm anti kebakaran. Aku mengangguk dan meregangkan sendi-sendi tubuhku. Tapi kan, kalau kamu tertangkap, kamu akan mendapatkan masalah besar. Bagaimanapun itu adalah pembakaran. Lagi pula kamu membakar dan kamu akan masuk penjara. Aku tidak akan tertangkap, jawabnya dengan tenang. Aku menyiramkan bensin ke gudang, menyalakan api, dan pergi. Setelah itu aku memiliki waktu yang menyenangkan, melihat pemandangan gudang tersebut terbakar dari kejauhan, menggunakan teropong. Aku tidak akan tertangkap. Polisi tidak akan menyisir semua jalan hanya karena gudang plastik kecil yang terbakar. Laki-laki itu mungkin benar. Aku kira tidak akan ada orang yang berpikir seorang laki-laki yang berpakaian rapih dan mengendarai mobil sport mahal akan membakar sebuah gudang plastik kecil. Apakah wanita itu tahu mengenai ini? Aku bertanya sambil menunjuk ke lantai atas. Wanita itu tidak tahu apapun. Sebenarnya, aku tidak pernah memberitahukan hal ini kepada siapapun. Ini bukanlah topik yang bisa diceritakan kepada semua orang, ucapnya. Lalu kenapa kau ceritakan padaku? Laki-laki itu merentangkan jari-jari pada tangan kirinya dan mengusap pipinya. Kumisnya membuat suara gesekan kering, seperti seekor kutu berjalan di atas tumpukan kertas. Kamu seorang penulis, jadi aku pikir kamu akan tertarik mengenai tingkah laku seseorang. Penulis diharuskan untuk mengapresiasi sesuatu, daripada sekedar melakukan penghakiman. Di samping itu, aku ingin membicarakan hal ini dengan orang lain. Bagaimana aku menjelaskan hal ini mungkin sedikit aneh. Aku rasa, dunia ini penuh dengan gudang. Mereka menungguku untuk membakar semuanya. Sebuah gudang kesepian di samping lautan, sebuah gudang plastik di tengah pesawahan. Beri aku 15 menit dan aku akan membakar semuanya hingga rata dengan tanah. Hingga orang tidak akan pernah mengira kalau dulunya pernah ada gudang di sana. Orang tidak akan pernah tahu, itu hanya hilang. Wush. Gudang-gudang yang kamu maksud adalah gudang-gudang yang tidak digunakan, bukan? Ucapku. Aku tidak berpikir apapun. Gudang-gudang tersebut hanya menunggu untuk dibakar. Aku hanya menerima isyarat itu. Aku menerima dengan baik apa yang telah ada. Seperti hujan. Hujan turun, sungai akan membawanya. Lalu sesuatu terbawa oleh arus. Apakah hujan akan menuntut sungai? Ini bukan seperti aku melakukan tindakan yang melanggar moral. Aku punya ideologiku sendiri mengenai moral. Rasa moralitas itu penting. Orang tidak bisa hidup tanpanya. Aku punya pemikiran seperti ini. Moralitas adalah keseimbangan halus yang terlibat dalam ekstensi paralel. Dengan kata lain, aku berada di sini, tapi aku juga berada di sana. Aku di Tokyo, dan pada saat yang sama, aku di Tunisia. Aku bisa menyalahkan orang dan memaafkan mereka sekaligus. Ada keseimbangan yang terlibat, dan tanpanya aku rasa aku tidak akan bisa hidup. Ini seperti sebuah jepitan. Jika itu terlepas, kita akan terlipat. Tapi karena ada di sana, kita bisa mengalami eksistensi paralel semacam ini. Dan membakar gudang dengan konsisten, itu kode moralitasmu? Tidak juga. Bukan itu maksudku. Yang ingin aku katakan adalah bahwa dunia ini dipenuhi dengan gudang-gudang. Kamu punya gudang. Aku punya gudang. Percayalah, aku tahu apa yang kubicarakan. Aku sudah hampir ke semua tempat di dunia. Melakukan semua yang bisa kamu bayangkan, bahkan menatap wajah kematian beberapa kali. Jangan salah paham, aku tidak bermaksud menyombongkan diri. Kami duduk di sana, diam dan hening. Untuk beberapa saat. Mau bir lagi? Aku bertanya setelah beberapa saat. Terima kasih, ucap laki-laki itu. Aku mengeluarkan 4 kaleng dari dapur bersama dengan beberapa potong keju. Kami minum 2 gelas bir dan makan keju. Kapan terakhir kali kamu membakar gudang? Tanyaku padanya. Biar ku ingat. Dia menggenggam kaleng birnya yang kosong dan berpikir sejenak. Musim panas ini, akhir Agustus lalu. Dan kapan kamu akan membakar yang berikutnya? Tanyaku. Aku tidak tahu. Aku tidak pernah membuat jadwal. Aku membakar gudang ketika aku ingin membakarnya. Jawabnya.
Tapi ketika kamu ingin membakarnya, tidak selalu ada jenis yang kamu cari yang menunggumu kan? Tanyaku. Tentu saja tidak, katanya pelan. Jadi aku memastikan kalau aku telah memilih yang bagus sebelumnya. Dengan kata lain, aku meletakkan persediaan. Bolehkah aku bertanya satu hal lagi? Ucapku. Tentu. Apakah kamu sudah memutuskan gudang berikutnya? Iris kerutan terbentuk di antara kedua matanya. Dia menghirup udara melalui hidungnya. Ya, aku sudah menemukannya, jawabnya. Aku tidak mengatakan apa-apa, hanya meneguk sisa bir di tanganku. Ini adalah gudang yang indah. Sudah lama sekali aku tidak melihat gudang yang sangat layak untuk dibakar. Sebenarnya, aku datang ke sini hari ini untuk memeriksanya, ucap laki-laki itu. Aku terkaget. Maksudmu di sekitar sini? Ya, sangat dekat, katanya. Berakhirlah diskusi kami tentang pembakaran gudang. Laki-laki itu bangun bersama wanita ini pukul 5 dan meminta maaf untuk segera pulang. Meskipun laki-laki tersebut meminum banyak bir, dia tampak tidak apa-apa, tetap tenang. Dia mengendarai mobil dari parkiran belakang rumah. Ada satu retakan kecil di lampu depan mobilnya. Aku akan menemukan gudang mana yang akan kau bakar di sekitar sini, ucapku. Bagus, dia menjawab. Bagaimanapun, itu berada di sekitar sini, dia menjawab. Bagaimanapun, ingat, itu berada di sekitar sini. Apa yang kamu maksud? Gudang, wanita ini bertanya. Ini pembicaraan antara laki-laki, jawabnya. Baiklah, lalu mereka pergi begitu saja. Hari berikutnya aku datang ke toko buku dan membeli peta tempat aku tinggal. Salah satu peta hitam putih berskala 1:20.000 yang menggambarkan jalan dan gang-gang kecil sekalipun. Dengan peta di tanganku, aku berjalan di sekitar rumahku, menandai dengan pensil lokasi setiap gudang. Selama 3 hari, aku menjelajahi area sejauh 2,5 mil di setiap arah. Rumahku berada di pinggiran kota. Beberapa peternakan masih ada, jadi ada banyak gudang di sini. Aku menghitung ada 16. Gudang yang direncanakan untuk dia bakar pasti salah satunya. Cara dia mengatakan di mana gudang itu berada membuat aku yakin kalau itu tidak berada di luar area yang aku tandai. Selanjutnya aku memeriksa dengan cermat setiap gudang dari ke-16 gudang tersebut. Pertama, aku mengeliminasi gudang-gudang yang terlalu dekat dengan rumah-rumah penduduk atau dengan rumah kaca yang tertutup plastik yang digunakan para petani. Selanjutnya, aku mengeliminasi gudang yang di dalamnya terdapat alat-alat pertanian dan pestisida, yaitu gudang yang terlihat seperti ada orang yang menggunakannya setiap hari. Aku yakin dia tidak akan mau membakar salah satu dari mereka. Aku menyisakan 5 gudang. 5 gudang yang sangat bisa ia bakar. Jenis gudang yang bisa terbakar dalam waktu 15 menit dan akan rata dengan tanah. Tapi aku tidak bisa memastikan yang mana dari 5 itu yang akan dia pilih. Itu adalah keputusan pribadinya. Aku ingin sekali mengetahui yang mana yang akan dia pilih. Aku membentangkan peta dan memberi tanda X kepada 5 gudang itu. Memberi tanda jalan terpendek untuk melewati ke-5 gudang dan membawaku kembali ke rumah. Rutenya melewati sungai dan perbukitan, serta 2 jalur kereta api. Tetapi semua itu tidak akan menghalangi langkahku. Jalur itu mengitari lapangan atletik di kampus dekat rumahku. Gudang pertama berada di tengah jalan, kemudian lintasannya memotong hutan dan menaiki sedikit lereng. Gudang yang lain tak jauh dari situ. Ada arena pacuan kuda. Kuda-kuda mungkin akan membuat keributan kecil jika mereka melihat api. Tapi itu saja, mereka tidak akan terluka atau apapun. Gudang ketiga dan keempat tampak sama, seperti 2 anak kembar yang jelek. Mereka hanya berjarak sekitar 200 meter. Keduanya bobrok dan kotor. Jika kamu ingin membakar salah satunya, sebaiknya kamu membakar keduanya. Gudang terakhir berdiri di samping perlintasan kereta api. Itu jelas-jelas terbengkalai. Bangunan ini mengingatkanku pada kata-kata laki-laki itu. Bangunan ini hanya menunggu seseorang untuk membakarnya. Aku menghabiskan waktu 31 menit 30 detik untuk berlari mengelilingi 5 gudang tersebut. Aku menjadikan keliling 5 gudang tersebut menjadi rutinitas pagiku selama 1 bulan. Aku berlari di jalur yang sama setiap pagi selama 1 bulan. Tetapi tidak ada satu gudang pun yang terbakar. Kadang-kadang aku berpikir, dia mencoba membuatku membakar sebuah gudang. Seolah-olah dia telah memenuhi kepalaku dengan gambaran gudang yang terbakar dan terus memompanya lebih dan lebih lagi. Seperti menempatkan udara dalam ban sepeda. Bahkan ada kalanya aku berpikir bahwa selama aku menunggu dia melakukannya, aku sebaiknya langsung mengambil korek api dan membakarnya, tapi itu terlalu jauh. Lagi pula bukan aku yang membakar gudang, tapi dia.
Tidak peduli seberapa besar bayangan gudang yang terbakar, di kepalaku, aku bukan tipe pembakar gudang. Mungkin laki-laki itu memutuskan untuk membakar gudang lain di tempat yang antah berantah. Atau mungkin terlalu sibuk untuk bisa membakar sebuah gudang. Aku tidak mendengar kabar dari wanita ini sama sekali. Desember tiba, dan dengan itu musim gugur berakhir. Udara pagi berubah menjadi sangat dingin. Tidak ada yang berubah dari gudang-gudang itu. Hanya salju yang menutupi atapnya. Di hutan yang membeku, suara burung-burung musim dingin mengepakkan sayapnya. Dunia terus berjalan seperti biasa. Suatu hari aku melihatnya di bulan Desember. Beberapa hari sebelum hari Natal. Kemanapun kamu pergi, Christmas carols diputar. Aku sedang sibuk berjalan-jalan di kota untuk membeli hadiah untuk beberapa orang. Aku melihat mobilnya di parkiran sebuah kedai kopi. Tidak salah lagi, mobil sport berwarna silver dengan goresan kecil di lampu depan sebelah kiri. Mobil itu tidak terlihat secerah dan berkilau seperti dulu. Warna silvernya memudar. Tetapi itu mungkin hanya imajinasiku saja. Tanpa berpikir panjang, aku masuk ke dalam. Desain dari kedai kopi itu terlihat sangat gelap, dengan aroma kopi yang sangat kuat. Suara orang-orang seperti dibisukan dan musik barok diputar dengan pelan sebagai latarnya. Aku segera menemukan laki-laki itu. Duduk di dekat jendela, dia ada di sana sedang meminum kopi. Aku menghampirinya. Aku tidak mengatakan kepadanya kalau aku telah melihat mobilnya diparkir di depan. Aku hanya mengatakan aku kebetulan masuk ke toko dan bertemu dengannya. Keberatan kalau aku duduk? Aku bertanya. Tidak sama sekali. Silakan saja. Silakan duduk. Kami mengobrol sebentar, tetapi pembicaraan kami tidak mengarah kemana-mana. Dia menceritakan mengenai pelabuhan di Tunisia, mengenai udang yang ia tangkap di sana. Namun ceritanya habis di tengah jalan seperti tetesan air yang dihisap oleh tangannya. Dia mengangkat tangannya dan memesan secangkir kopi yang kedua. Ngomong-ngomong, apa yang terjadi dengan gudang itu? Aku memberanikan diri untuk bertanya padanya. Sedikit senyum terlihat di sudut mulutnya. Kamu masih ingat? Dia mengeluarkan sapu tangan dari saku, menyeka mulutnya, dan memasukkan sapu tangan itu kembali ke dalam sakunya. Membakarnya? Tentu saja aku membakar. Seperti yang kukatakan. Dekat rumahku? Tanyaku. Ya, sangat dekat, ucapnya. Kapan? Kataku. Beberapa waktu yang lalu. Kira-kira 10 hari setelah kita bertemu di rumahmu, ucapnya. Lalu aku mengatakan padanya bagaimana aku menandai semua lokasi gudang di sebuah peta. Bagaimana aku berlarian melewati gudang-gudang itu setiap hari. Jadi aku tidak akan melewatkannya, kataku. Kamu cukup teliti. Dia berkata dengan cerah. Teliti dan logis. Tapi kamu pasti melewatkan sesuatu. Itu kadang-kadang terjadi. Sesuatu yang terlalu dekat dan kau melewatkannya. Aku tidak mengerti, ucapku. Dia merapikan dasinya dan melihat ke arah jam tangan. Ini terlalu dekat. Dia tiba-tiba mengatakan hal itu. Tapi aku harus pergi. Bagaimana kalau kita melanjutkan pembicaraan ini lain waktu? Ada seseorang yang sedang menungguku. Tidak ada alasan untukku menghalangi kepergiannya. Dia berdiri dan memasukkan rokok dan korek apinya ke dalam sakunya. Oh, ngomong-ngomong, apakah kamu pernah melihat wanita itu lagi setelah hari itu? Tanyanya. Tidak. Aku belum melihatnya lagi. Kalau kamu? Tanyaku. Tidak juga. Aku tidak bisa menghubunginya. Dia tidak ada di apartemennya. Aku tidak bisa menghubungi melalui telepon. Dan dia sudah lama tidak pergi ke kelas pantomim. Aku membayangkan kalau wanita ini hanya pergi ke suatu tempat seperti biasa yang ia lakukan. Ucapku. Laki-laki itu hanya berdiri, tangannya dimasukkan ke saku dan melihat ke arah meja. Tanpa uang. Selama 1,5 bulan. Wanita itu bukan tipe yang bisa mencari uang sendiri. Kamu tahu itu pasti. Dia menjentikan jarinya beberapa kali. Dia tidak punya uang sepeser pun, lanjutnya. Atau teman sejati, atau apapun. Buku alamatnya penuh sesak, tapi itu hanyalah nama. Tidak ada satu orang pun yang bisa dia mintai tolong. Kaulah satu-satunya. Kaulah satu-satunya yang dia percaya. Aku tidak mengatakan ini untuk bersikap sopan. Kamu adalah seseorang yang spesial untuknya. Sejujurnya, itu membuatku sedikit cemburu. Asal kamu tahu, aku bukan tipe orang yang gampang cemburu. Dia menghela napas panjang dan melihat arlojinya lagi. Aku benar-benar harus pergi. Kapan-kapan kita bisa bertemu lagi, ucapnya. Aku mengangguk, tetapi kata-kata yang sesuai tidak keluar dari mulutku. Selalu seperti ini. Setiap aku bersama laki-laki ini, kata-kata tidak mudah mengalir begitu saja. Aku mencoba menghubungi wanita ini beberapa kali, tapi tidak ada jawaban. Jadi aku pergi ke apartemennya. Pintunya terkunci. Surat-surat memenuhi kotak suratnya.
Aku tidak bisa menemukan pemilik apartemen. Jadi aku tidak bisa memastikan apakah dia masih tinggal di sana. Aku merobek satu halaman dari notes yang kupunya. Menulis sebuah catatan yang berbunyi, hubungi aku, dan menuliskan namaku di bawahnya. Lalu aku memasukkannya ke dalam kotak surat. Tidak ada balasan apapun. Waktu berlalu. Aku mengunjungi apartemennya lagi. Kulihat apartemen wanita ini sudah ditempati wanita lain. Aku mengetuk pintunya, tetapi tidak ada yang menjawab. Seperti terakhir kali pemilik gedung tidak ada di sana. Aku menyerah. Itu sudah setahun yang lalu. Dia menghilang begitu saja. Aku masih melewati 5 gudang itu setiap pagi. Tidak ada gudang tetanggaku yang terbakar. Dan aku tidak mendengar apapun mengenai sebuah gudang yang terbakar. Desember datang lagi, dan burung musim dingin berterbangan di langit. Dan aku terus bertambah tua. Selesai. Gimana menurut kalian? Apa maksudnya gitu? Apa maksud dari gudang yang dia bakar? Terus kemana si wanita ini gitu? Ini benar-benar cerita yang menggantung gitu. Yang membuat para pembacanya itu harus menentukan apa yang sebenarnya terjadi gitu. Mungkin segitu dulu. Di video berikutnya aku akan bahas tentang film dari cerpen ini. Terima kasih semuanya, sampai ketemu di video berikutnya. Thank you.